Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat berbagai amalan istimewa yang tidak ada di bulan lainnya. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dan menjadi tradisi umat Islam di seluruh dunia adalah sholat tarawih. Namun, tahukah kita bagaimana sejarah dan asal-usul sholat tarawih? Apakah sholat ini dilakukan oleh Rasulullah dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Di video ini, kita akan mengupas secara mendalam mengenai sejarah sholat tarawih berdasarkan sumber-sumber yang sahih, baik dari hadis, kitab-kitab klasik, maupun referensi ilmiah lainnya. Secara bahasa, kata tarawih berasal dari bahasa Arab yaitu tarawih, yang berarti istirahat. Istilah ini digunakan karena para sahabat dahulu mengerjakan sholat malam dengan tempo yang tidak terburu-buru, dan di sela-sela rakaat mereka beristirahat. Sholat tarawih sendiri adalah salah satu bagian dari qiyamul lail yang dilakukan khusus di bulan Ramadan. Sholat ini termasuk dalam ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, atau disebut sunnah muakkadah, dan memiliki banyak keutamaan. Sholat tarawih pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah atau 623 Masehi. Pada tahun ini, puasa Ramadan pertama kali diwajibkan kepada umat Islam berdasarkan wahyu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sejak itu, umat Islam mulai menjalankan ibadah di malam hari, termasuk sholat tarawih, meskipun awalnya dilakukan sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil. Rasulullah pernah melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah bersama para sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada suatu malam di bulan Ramadan dan sholat di masjid, maka orang-orang pun berkumpul untuk sholat bersamanya. Kemudian pada malam berikutnya beliau keluar lagi dan jumlah orang semakin banyak. Pada malam ketiga atau keempat, orang-orang semakin banyak hingga masjid tidak cukup menampung mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar lagi. Ketika pagi tiba, beliau bersabda, "Aku melihat apa yang kalian lakukan, tetapi aku khawatir kalau sholat ini diwajibkan atas kalian." Hadis ini menunjukkan bahwa sholat tarawih sudah dilakukan pada zaman Rasulullah, tetapi tidak terus-menerus berjamaah di masjid karena kekhawatiran akan diwajibkan. Setelah Rasulullah wafat, pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kaum muslimin tetap melaksanakan sholat tarawih. Namun, mereka melakukannya secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok-kelompok kecil, tanpa ada imam yang memimpin secara umum. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekitar tahun 14 Hijriah atau 635 Masehi, beliau melihat bahwa umat Islam melaksanakan sholat tarawih secara terpisah-pisah di masjid.
Oleh karena itu, Umar mengumpulkan mereka dalam satu jamaah yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Sejak saat itu, sholat tarawih mulai dilaksanakan secara berjamaah dengan imam tetap. Sholat tarawih awalnya tidak memiliki jumlah rakaat yang tetap. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah melaksanakan sholat malam dengan 11 rakaat, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Namun, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jumlah rakaat sholat tarawih yang dilaksanakan oleh jamaah adalah 20 rakaat dengan 3 rakaat witir. Pendapat ini didukung oleh banyak ulama fikih, seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik. Di beberapa tempat, seperti di Makkah dan Madinah, sholat tarawih dengan 20 rakaat masih dipertahankan hingga sekarang. Namun, ada juga yang memilih melaksanakan 8 rakaat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Sholat tarawih adalah bagian dari sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Sejarahnya menunjukkan bahwa sholat ini sudah ada sejak zaman Nabi, lalu dikembangkan pada masa para khalifah. Jumlah rakaatnya bisa 8 atau 20, keduanya memiliki dalil dan pendapat ulama yang kuat. Yang terpenting adalah istiqomah dalam menjalankan ibadah ini dengan penuh keikhlasan dan berharap ridho Allah.